Honor 200 Pro adalah smartphone 8 jutaan dari Honor yang resmi dibawa ke Indonesia. Apakah HP ini semenarik itu dan apakah se-worth itu di harga 8 jutaan? Mari kita lakukan review dari Honor 200 Pro ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Snapdragon 8S Gen 3, RAM 12GB, dan storage 512GB UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi, mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi kameranya, karena ini adalah nilai jual utama dari HP ini, di mana HP ini membawa kamera utama 50MP plus optical image stabilization, kemudian kamera ultrawide 12MP, kamera telefoto 2,5 kali optical zoom 50MP, kamera depan 50MP, dan sensor depth sensor untuk kamera depannya. Ini menarik banget untuk konfigurasinya. Secara kualitas sebenarnya masih termasuk oke banget, khususnya buat foto-foto ini termasuk bagus di kelas harga 8 jutaan. Tapi memang belum konsisten untuk kualitas dynamic range-nya, khususnya di beberapa situasi tertentu. Kalau misalnya kita gunakan juga buat video, selama cahayanya memadai, ini masih termasuk oke kok guys. Tapi memang kalau dalam kondisi low light, memang ada catatan ketika ultrawide-nya memang agak turun lumayan kualitasnya dibandingkan kamera utamanya. Kalian bisa lihat untuk beberapa sampel foto yang kita tampilkan di layar kalian dan video setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera dari Honor 200 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini termasuk bagus banget, dynamic range-nya juga cakep banget. Kualitasnya bagus, bisa 4K 30fps untuk kamera depan. Dan menariknya di sini, dia juga bisa switchable ke kamera belakang seperti ini. Tada! Ini adalah perekaman kamera belakangnya yang Honor 200 Pro ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita gunakan buat perekaman video, juga bisa switch ke kamera ultra wide-nya. Dalam satu perekaman video, kamera telefotonya. Nice banget nih guys. Sangat jarang ya HP-HP Android yang punya fitur seperti ini. Dan ini menarik banget ya. Gimana makanya untuk kualitas kamera ultra wide,
utama telefotonya. Apakah menarik atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Menurut kita sendiri ini sangat praktis banget buat kalian yang memang menggunakan HP ini buat vlogging. Dan ini bagus banget ya. Dan lucu banget buat Honor Indonesia. Silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita juga punya fitur yang namanya dual video kalau dalam perekaman video di Honor 200 Pro ini, dimana kita juga bisa ubah-ubah. Jadi ini satu kali ya untuk kamera belakangnya, bisa ke 2 kali, bisa ke 5 kali dalam satu perekaman video. Nice. Kemudian kita juga bisa ubah, misalnya kita mau pakai kamera belakang semua, bisa banget guys. Jadi ini bisa seperti ini. Nice. Honor. Terus kemudian bisa juga seperti ini. Softwarenya sangat memungkinkan banget. Inilah kenapa HP Android itu butuh optimalisasi software yang bagus. Dan ini bagus banget dari Honor ya. Terus kita coba untuk ke seperti ini juga bisa. Kalian mau seperti ini, balik lagi seperti ini. Dalam satu perekaman video bisa switch seperti ini, dan itu cakep ya guys. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman Honor 200 Pro untuk potret videonya. Sayangnya untuk potret videonya ini hanya bisa di kamera belakangnya. Jadi kalau kalian gunakan buat vlogging, kurang lebih seperti ini untuk fitur potret videonya. Apakah menarik atau tidak? Kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan menurut kita ini termasuk stabil banget ya untuk perekaman videonya. Jarang banget HP Android ya di harga segitu bisa sestabil dari Honor ya. Dan kualitasnya tuh masih bisa stabil antara perbedaan lensanya. Ini lucu banget buat Honor ya guys. Dan ya silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Honor 200 Pro kalau kita gunakan dalam kondisi low light perekaman videonya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kalau kita bisa bilang ini kualitas kamera depannya masih tergolong oke banget untuk kelas harganya. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Dan menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai kualitas kamera depannya kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di 4K 30 fps ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Honor 200 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Kita bisa rekam di 4K 30 fps untuk perekaman videonya. Gimana untuk kualitas kamera belakangnya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Ini menarik banget ya. Untuk kualitasnya sih cakep ya. Untuk kualitas kamera belakangnya yang memang bagus ya untuk kondisi low light-nya. Kita ke ultra wide-nya. Dalam satu perekaman video bisa ini agak turun ya. Untuk ultra wide-nya memang agak turun lumayan signifikan. Ke kamera telefotonya, dan ini cakep ya. Untuk kamera telefotonya sendiri sih masih termasuk oke. Dalam kondisi low light masih sangat bisa diandalkan. Kita coba 3 kali lagi. Nah, masih lumayan guys dibandingkan 0,7 nya. Ya lumayan jomplang ya. Kamera utamanya, wah ini superior. Kalau kamera telefoto oke. Kamera ultrawide memang masih agak kurang. Tapi gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal performance. Jujur secara performance dari HP ini sudah pasti aman banget, smooth banget, lancar banget, bisa banget dipakai buat multitasking. Kalian mau pakai buat gaming juga lancar, kalian mau pakai buat sosial media, kerjaan itu semua lancar. Cuma memang kalau kalian pakai kerja berat ataupun kalian pakai multitasking ataupun gaming itu akan mudah menghangat. Dan HP ini sendiri mendapatkan skor Antutu 1,2 juta, sebuah angka yang masih termasuk oke untuk kelas harga 8 jutaan. Kemudian kalian juga bisa lihat skor Geekbench 6-nya, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, dan PC Mark-nya. Lanjut kita bicara soal gaming. Di sini kita coba 7 game, yaitu game Mobile Legends. Di sini kebuka setting rata kanan, dapat rata-rata di 120,1 fps. Kemudian game PUBG Mobile setting smooth frame rate extreme plus, dapat rata-rata di 84,1 fps. Ada throttling ketika kita uji gaming ya guys. Kemudian game COD Mobile setting medium ultra, dapat rata-rata di 119,3 fps. Lanjut dari game Free Fire dengan setting ultra frame rate high, dan di sini ada mode FPS boost dari Honor-nya. Di situ bisa dapat rata-rata di 89,9 fps. Kemudian game Hawka Mobile dengan setting ultra frame rate maksimum dapat rata-rata di 119,5 fps. Lanjut game FC Mobile dengan setting ultra frame rate high dapat di 59,8 fps. Kemudian game Genshin Impact setting highest 60 dengan mode game boost FPS-nya bisa dapat rata-rata di 71,9 fps. Dan ada throttling juga, tapi karena dia bisa tembus dari 60 fps, itu masih terasa sangat smooth ketika kita pakai buat gaming. Kesimpulannya, untuk performance-nya itu memang bagus, cuma memang akan mudah menghangat. Saran kita pakai cooler kalau misalnya kalian mau pakai buat gaming. Dan memang saran sedikit juga buat Honor, FPS boost itu diaktifkan di semua game saja. Kalau saat ini masih game-game tertentu kayak Genshin Impact, Free Fire yang bisa. Tidak semua game bisa FPS boost. Itu agak disayangkan aja kok dipilih-pilih. Harusnya bisa semua ya guys. Semoga diberikan update supaya lebih optimal lagi ya guys.
Lanjut dari sektor layar, HP dengan layar 6,78 inch curved display OLED 1,5K 120Hz bisa untuk nonton YouTube 4K 60 HDR, Netflix H1L1 HDR yang memang cakep ya warna layarnya dan terang di bawah matahari ya guys. Lanjut kita bicara soal speaker, HP ini bakal ada dual speaker yang memang suaranya bagus dan bisa di-boost hingga 200% audionya. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai. HP ini bakal baterai 5200 mAh yang surprisingly ketika kita pakai buat harian itu termasuk cukup boros ya guys. Termasuk terasa cukup boros ketika kita pakai seharian. Meskipun memang dalam kenyataannya kita masih bisa pakai seharian pemakaian. Cuma memang kembali lagi ini tergantung penggunaan kalian ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini bakal charger 100 watt tapi butuh waktu 1 jam untuk full charge ya guys. Kemudian untuk sisi security sendiri, HP ini sudah dibekali oleh on-screen fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut dari sisi desain, menurut kita ini desainnya juga termasuk menarik untuk kelas harga 8 jutaan, meskipun memang secara body itu agak licin kalau kita pakai tanpa casing ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini sudah dibekali oleh slot SIM card dual SIM card tanpa microSD slot, tapi dia ada dukungan eSIM ya guys. Lanjut untuk aplikasi zoom sendiri sudah aman banget, sudah support virtual background zoom yang memang karena prosesornya sudah mendukung. Kemudian dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP55 dan 65, ada inframerah, tapi tidak ada cek 3,5 mm dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sendiri juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi menggunakan HP ini. Lanjut untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 3 kali update OS dan 4 tahun security, yang sayangnya dimulai dari Android 14. Kemudian kita bicara soal fitur AI. Fitur AI di HP ini juga ada, tapi sangat terbatas banget. Beda banget dengan kompetitor di kelas harga 8 jutaan yang punya fitur AI yang melimpah ya guys. Kesimpulannya, overall ini adalah HP yang menarik untuk kalian beli. Kalau kalian memang tertarik dengan brand Honor, ini memang HP yang bagus. Khususnya foto-fotonya juga cakep-cakep ya guys. Untuk dipakai foto-foto sehari-hari itu juga bagus. Dan terlebih lagi, tidak ada iklan ketika kita pakai seharian. Ketika kita pakai hari-harian, itu nggak ada masalah guys. Jadi lancar banget, softwarenya juga bagus. Experience penggunanya juga nyaman, smooth, dan tidak ada stutter ketika kita pakai. Itu gucap banget ya. Jadi kalau memang kalian tertarik untuk cari HP 8 jutaan yang punya software yang juga lumayan oke, menurut kita Honor 200 Pro ini bisa jadi pertimbangan buat kalian. Tapi sekali lagi ini adalah pendapat kita, bisa jadi berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!